Dan pemirsa, sekarang saya berada di GPIP Peniel, dulu disebut sebagai Gereja Ayam. Nah, karena jemaahnya banyak, dulu hanya berupa chapel, akhirnya diperbesar menjadi bangunan yang Anda lihat di belakang saya ini. Akhirnya namanya berubah menjadi GPIP Peniel. Dan saat lagi, Anda dan saya bersama istri saya Uri Rafael akan berdialog dengan Pastor Verona. Jadi ikuti episode ini. Dan pemirsa, kita dibawa ke towernya, ke jamnya, dan mudah-mudahan dapat menemukan sesuatu yang menarik di atas. Dan pemirsa, saya sekarang membawa Anda ke towernya di sini, dan dilihat di sini ini adalah loncengnya atau belnya. Dan sayangnya ini tidak berfungsi lagi. Di sini loncengnya akan menunjukkan sesuai dengan jamnya. Sekarang seandainya sekarang jam 9, ini akan berbunyi 9 kali. Nah, lemari ini adalah mekanisme jamnya. Nah, bisa dilihat sendiri ini. Ini semuanya masih menggunakan mekanisme yang vintage ya, atau yang lama di sini. Nah, ini adalah nilai histori dari gereja ini, dan nanti kita akan ngobrol lebih detail dengan Pastor Verona. Gereja ini merupakan gereja peninggalan zaman kolonial Belanda di Indonesia dan memiliki nilai sejarah. Kursi, mimbar, dan perlengkapan lainnya terbuat dari jati dan masih tetap dipertahankan sejak zaman Belanda lebih dari 100 tahun. Dan Alkitab besar berbahasa Belanda ini juga sudah ada dari tahun 1855 dan sekarang diletakkan di atas mimbar gereja ini. Dan pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam bersama dengan Pastor Verona di sini. Pastor Verona, terima kasih waktunya. Sama-sama, Pastor. Ya. Nah, sekarang saya bertanya semua narasumber saya pertanyaan yang sama. Iya. Dimulai dari apa sih makna hidup ini? Baik, saya akan jawab sesuai dengan sudut pandang iman kekristenan ya. Karena bukan kebetulan, puji Tuhan saya dipercayakan sebagai seorang pendeta, atau biasa dikenal di era yang kekinian ini sebagai sebutan pastor. Tadi apa tujuan hidup ya? Makna hidup ini tuh apa sih? Ini. Kan yang nonton ini mungkin banyak konflik, drama kehidupan, percintaan, kerja, belum yang situasi saat ini di Indonesia gitu kan. Baik. Mereka sebetulnya mungkin nggak sadar kan hidup itu sementara gitu. Kalau buat saya pribadi and as a believer, sebagai orang percaya, hidup itu buat saya adalah anugerah. Anugerah. Anugerah yang datang dari Tuhan kepada pribadi yang diciptakan. Dia pencipta, saya yang diciptakan. Hidup itu adalah anugerah. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, khususnya di tengah kondisi pandemi global yang sedang terjadi, kalau kita masih bisa sehat, tidak terpapar, itu hanya anugerah Tuhan semata. Masih bisa lihat istri sehat, anak sehat, pekerjaan masih ada, masih diberkati, masih bisa makan, itu anugerah. Karena banyak orang mungkin dia berkelimpahan secara materi, secara intelektual dan lain sebagainya, tapi kondisinya tragis, sedang di rumah sakit, depresi dan lain sebagainya. Oleh karenanya, buat seorang Verona, hidup itu adalah anugerah Tuhan yang tak terkatakan. Oh, jadi bagaimana mereka sadar ini anugerah atau tidak gitu ya? Jadi menyadari ini anugerah atau tidak itu, kita harus bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh misalkan, kalau orang sakit pasti akan berkata, bagaimana mungkin ini anugerah? Orang saya sakit, orang saya lemah, orang saya miskin. Nah, kecenderungan manusia, apapun kepercayaannya, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, ketika dia dalam keadaan tertekan, sulit dan lain sebagainya,
kecenderungannya adalah mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan sekitar, terlebih lagi yang lebih parah mempersalahkan Tuhan si pencipta. Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya harus coba mengalami cobaan seperti ini? Dan kalau dia bisa belajar tenang, belajar melihat dari sisi yang lain. Ada istilah dunia bilang begini, sehabis hujan itu ada pelangi. Memang pelangi bisa ada di depan, bisa ada di belakang setelah badai dan hujan itu. Nah, kita jangan fokus di badainya ini, kita fokus di anugerahnya Tuhan itu. Bahwa di depan dan di belakang Tuhan pasti akan menolong. Siapapun kita yang berseru memanggil nama Tuhan, dia pasti akan tolong. Karena kita ciptaannya. Nggak mungkin Tuhan menciptakan manusia hanya untuk ujung-ujungnya tersakiti dan mati masuk neraka. Impossible. Dia pasti punya satu set plan yang besar buat kehidupan kita semua sebagai manusia. Nah, kalau dari sudut pandang Pastor Verona sendiri, apa sih nyawa itu, roh atau jiwa atau apapun? Kan ini kan seperti casing ya. Badan kita ini kan seperti wadah gitu ya. Gitu. Tadi kan makna hidupnya. Nah, boleh nggak dijelaskan dari sudut pandang? Ya, kalau manusia itu kan manusia punya jiwa, tinggal dalam tubuh dan memiliki roh Tuhan. Jadi dalam hidup ini kan ada 3 roh ya. 1 roh Tuhan, 2 roh yang bertentangan dengan Tuhan, maksudnya roh iblis, roh setan. 3 roh manusia yang datang dari Tuhan itu sendiri. Jadi manusia adalah jiwa yang tinggal dalam tubuh tetapi memiliki roh Tuhan itu sendiri. Karena pada dasarnya kan manusia dari debu kan. Kalau menurut konsep kekristenan, menurut Bible yang saya percayai, Tuhan bilang begini, marilah kita menciptakan manusia secitra. Jadi Mas Romi, Kak Uri, saya itu secitra. We are the picture of the God. Kita ini gambarannya Tuhan. Makanya dalam kekristenan, hidup itu penting. Pentingnya dalam arti gini, bagaimana orang melihat kalau saya, Tuhan dalam kepercayaan saya adalah Yesus. Bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan seorang Verona, atau melihat Tuhan, melihat Allah dalam kehidupan seorang Romi Rafael? Lihatlah hidupnya. Ada orang tapi kan dia kuat dibicara, narasi, tetapi maafkan saya, 360 derajat itu berbeda dengan yang diucapkan. Dengan yang diucapkan, dengan dengan kehidupannya. Oleh karenanya, waktu saya menyadari, wah, saya ini berharga, saya ini secitra dengan Tuhan. Sama seperti demonstran yang mendemo seorang pemimpin, tetapi dia kan nggak bisa bertemu sama pemimpin tersebut. Yang dibakar apa sama demonstran? Citranya, gambarnya Kak Uri sebagai seorang pemimpin negara misalkan ya, di salah satu negara A. Rakyatnya nggak suka sama Kak Uri, dia demo semua sana sini. Pastikan dengan segala protokol yang ada, Kak Uri dijagai, dilindungi secara undang-undang dan sebagainya. Apa yang bisa dihancurkan oleh iblis, oleh setan, oleh pendemo itu? Citranya. Karakternya harus dibunuh, dimatiin. Makanya banyak orang ujung-ujungnya bunuh diri, depresi, karena rusak citranya. Tetapi ketika kita realize, kita menyadari, wah, Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, tetapi di terjemahan yang lain, secitra dengan kita, secitra, ya, segambaran sama Tuhan. Dan banyak orang, kan saya udah gagal, saya kan mantan pelacur, saya kan ini, saya kan mantan narapidana residivis dan sebagainya, sehingga pada akhirnya di end of the day dia, ya udah, aku mati aja, karena hidupku udah nggak berfungsi. Sama suami ditinggal, sama istri diabaikan, sama anak-anak ditaruh di tempat panti jompo, dia ngerasa nggak berharga. Justru kalau kita menyadari hidup kita secitra, kita akan mensyukuri kita ini adalah representative of God in the earth. Nah, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, dia hanya berfirman. Menurut sudut pandang saya sebagai orang percaya, iman kekristenan, waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan berfirman, maka pada mulanya bumi itu masih kosong, belum berbentuk,
dan roh Tuhan melayang-layang di udara. Jadi Tuhan itu roh. Nah, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, semuanya jadi. Tetapi khusus untuk manusia, Tuhan tidak berfirman. Dia berfirman tetapi untuk spesial manusia, Romi dan saya, Tuhan itu menciptakan. Dia create dengan tangannya sendiri. Makanya salah satu buatan tangan Tuhan yang paling dahsyat adalah Kak Romi, Kak Uri, saya, dan apa nih sebutan? Pemirsa. Pemirsa. Paling kompleks gitu ya. Pemirsa. Ciptaan Tuhan yang paling kompleks manusia gitu ya. Yang paling mulia. Yang paling mulia. Ya. Oh, oke. Bahkan ketika Tuhan menciptakan malaikat-malaikat pun dia hanya dengan cahaya dan pantulannya. Tetapi manusia spesial, dia create sendiri. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang yang suka hina, lu pesek, lu. No. You are the picture of God. The picture of God. The picture of God. Kita nih the picture. Makanya saya kalau lihat orang tuh, I don't care about their religion. I don't care about this gitu. Yang aku peduliin, kamu nih citranya Tuhan. Nah, nanti saya lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Saya sambung. Nah, oke. Nah, Itu sih Kak Romi. lalu setelah kita meninggalkan dunia ini gitu, setelah kita mati, nah itu kita kemana, Pastor Verona? Nanti boleh di searching saja. Filipi 1 ayat 21 berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa harus untung mati? Orang kan takut kan? Takut nggak ketemu Tuhan. Orang mati itu alasannya cuma satu, takut masuk neraka. Seharusnya neraka itu bukan menjadi hal yang menakutkan. Karena ini saya sudut pandang saya ya sebagai orang Kristen ya. Jadi pemirsa, saya bicara tentang saya sebagai orang yang memeluk kepercayaan Kristiani tentang ketuhanan Yesus Kristus. Hari ini pun saya mati, memang itu yang saya harapkan. Karena saya tahu ini bukan hasil doktrinal gereja atau doktrinal pendeta, tapi saya mengalami Yesus dalam hidup saya. Yesuslah yang menjanjikan bahwa nanti ketika kamu mati, kamu bersama-sama dengan aku. Trust me. 18 tahun yang lalu saya dijumpai Yesus. Saya bertemu Yesus dalam keadaan sakit keras. Dulu saya kan pemakai narkoba berat, Kak Romi. Oh gitu? Ya, heroin, morfin, semuanya. Cuma satu yang saya nggak pakai, ekstasi. Itu aja. Itu saya masih ingat perintah papa saya. Karena papa saya juga salah ngomongnya. Jangan pakai ekstasi. Papa ngamuk sengamuk-ngamuknya. Oke dong, kan saya tidak bodoh. Ekstasi saya tidak pakai, semuanya saya manfaatin. Kan papi pesannya jangan pakai ekstasi. Nggak spesifik ya? Iya, nggak spesifik. Jadi ganja, sabu, heroin, putau, semua aku pakai semua. Bahkan aku bukan cobain, aku malah terikat belasan tahun di dalamnya. Dari umur 11 sampai 9, 10, udah semua. Nah, disitulah waktu saya bilang, saya udah siap, saya mati masuk neraka. Saya pastikan saya akan di neraka. Karena I'm with Jesus dan selanjutnya hidup hancur-hancuran. Kenalah saya penyakit. Dari ujung leher sampai bawah semuanya. Saya dibawa ke profesor, nggak ada obatnya. Satu malam Yesus temuin saya. Dan dia bilang sama saya, I love you so much. I want to use you for bless other people. To bless other people. To bless other people. Not only in Indonesia, but other nation. Saya tanya, siapa kamu? Nggak ada suara itu di dalam keheningan. Nah, dari situ saya mulai mengerti, Kak Romi. Dari situ saya mulai berubah. Bahwa hidup itu hanya kemurahan Tuhan. Kita nggak bisa capek Tuhan. Saya mau ke gereja sehari 7 kali, mau baca kitab suci sehari 7 kali. Kalau Tuhan nggak mau temuin dirinya, nggak bisa. Tapi bersyukurnya Tuhan itu penuh kasih, penuh sayang, penuh cinta sama manusia, sama saya. Sejak dari itu, saya mengerti. Bahkan jemaat penggembalaan saya juga bilang sama pemirsa, saya bukannya sekedar pendeta, tetapi saya juga gembala jemaat di satu gereja. Artinya gembala jemaat adalah pemimpin yang memimpin beberapa pendeta di bawahnya dan jemaat-jemaat. Jadi saya membawahi 10 pendeta
dan sekitar 100 jemaat. Tapi kalau saya diundang kemana-mana ada ribuan jemaat, seperti itu. Setelah itu saya mulai mengerti bahwa kalau hari ini saya tiada, aku akan ketemu muka dengan Engkau Tuhan. Ini bukan hasil doktrinal, bukan hasil ceramah pemuka agama saya, tapi saya mengalami Yesus, saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Dan mati buat saya adalah keuntungan. Kan sempat viral tuh kan, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Yesus dan mati adalah keuntungan. Nah, kemana manusia nanti setelah mati? Kalau Romi tanya secara spesifik, ya saya akan bersama dengan Yesus. I don't care about heaven and hell. Yang saya pedulikan saya sama Yesus. Kalaupun saya di neraka sama Yesus, neraka itu rasanya sorga. Kalaupun saya di sorga without Jesus, sorga itu akan seperti neraka. Nah, yang saya selalu sampaikan kepada jemaatnya, di tengah supaya jemaat nggak stres, supaya pemirsa juga nggak stres, gini pemirsa, dalam segala hal, dalam melakukan segala sesuatu, belajarlah berserah kepada Tuhan, atau kepada, kalau yang Muslim kepada Allah, atau kepada kepercayaan-kepercayaan lain, kepada Tuhannya masing-masing. Berserahlah dan jangan menyerah. Apa sih bedanya berserah sama menyerah? Kalau berserah, beda dong. Gimana, silahkan. Kalau menyerah itu konteksnya muaranya saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya nggak punya uang, saya nggak bisa bayar utang, saya cerai aja, saya pisah saja. Tapi kalau berserah, itu bukan di aku, tapi di Tuhan. Tuhan, aku berserah. Aku nggak mau nyerah, tapi aku berserah. Karena Engkau yang akan menolongku, aku mau fight back gitu. Aku harus bayar hutangku. Cuman aku berserah, aku nggak punya kemampuan untuk cari uang. Cuman bukakan rezekiku ke depannya supaya aku ngadepin Romi Rafael, aku bayar. Aku berani ngomong sama dia, Rom, aku akan bayar hutang kamu 1 miliar. Tapi izinin aku cicil ya, karena aku nggak punya uang. Itu berserah. Kalau menyerah, dia kabur. Ditelepon di reject, di SMS di delete. Nah, berarti berbeda antara menyerah dengan berserah gitu ya. Itu beda ya, Pastor Verona. Beda. Banyak orang sekarang nih, pemirsa nih, hidupnya ya netizen saya minta maaf. Kalian tuh kebanyakan menyerah, kebanyakan lihat diri sendiri sih. Kebanyakan lihat diri sendiri ya? Sama kebanyakan lihat orang lain. Harusnya lihat kemana, Pastor? Harusnya lihat janji Tuhan dong. Kan kalian sembahyang, kalian sholat, kalian ke gereja, kalian ke pura, kalian ke wihara, baca kitabnya dong. Lihat apa janji Tuhan di situ. Uri, kamu nggak jalan sendiri, aku beserta dengan kamu. Kamu tidak akan mengalami ini. Itu yang kita jadi imanin. Nah, sekarang bicara mengenai energi ya. Iya. Saya akan coba sebuah eksperimen ya, sama istriku juga gitu. Boleh dipakai nggak? Nah, karena untuk meningkatkan indera yang lainnya, indera yang paling kuat harus diturunkan dulu, yaitu indera penglihatan. Nah, di kartu nama saya ini karena kan sebuah kata itu kan sebuah pikiran itu kan sebuah sugesti sebuah energi gitu. Nah, nanti Pastor Verona taruh saja di tangannya, kapanpun mau dibuka saja, lalu proyeksikan ke istriku. Ya, ini silahkan. Thank you. Iya, ditaruh aja di tangannya begini. Nah, saya akan diam beberapa saat. Nah, take your time ya, Pastor Verona, nggak usah buru-buru. Yang penting lihat istriku aja, kapanpun lihat tulisannya, lihat ke istriku. Ini tetap terbalik begini atau saya balik? Sambil dibuka. Terlalu lihat ke istriku. Jadi harus fokus, Pastor. Luar biasa, Pastor. Nah, ini eksperimennya mengenai psikometri. Objek itu kadang menyimpan memori dari pemakainya. Nah, saya lihat kan Pastor pakai cincin ya. Iya. Nah, boleh saya pinjam nggak? Boleh. Nah, itu disimpan aja kartu nama saya. Cincin merit. Nah, oke. Nah, Uri, di sini ada cincin dari Pastor Verona di sini. Tegakkan dudukannya kamu.
Oke. Nah, dari cincin ini, Uri, dari cincin ini, rasakan memorinya Pastor Verona di sini. Apa gambar yang bisa kamu dapat di sini? Ada siapa? Saya melihat seorang pria. Oke. Dan ini pria ya, Pastor ya? Pria. Saya melihat ada namanya ada huruf hidupnya, ada huruf A, dan ada huruf O. Semuanya ada berapa huruf? Ada huruf 5 huruf. Betul ya, Pastor ya? 5 huruf ya? 5 huruf. Betul ya? Oke. Dan ini pria ya, Pastor ya? Pria. Oke. Dapatkan image orang ini, Uri. Kalau sudah, bilang sudah. Saya melihat keramaian, dan ini bukan di Jakarta, tapi di Sulawesi. Dan saya melihat banyak orang di sini. Mereka sedang mengangkat tangan mereka bersukacita. Cincinnya saya kembalikan lagi, Pastor. Okay, thank you. Iya. Nah, sekarang Uri bisikin ke aku ya. Bisikin ke aku ya. Oke. Saya mulai sama lembar baru. Oke. Saya mulai sama lembar baru. Ini menurut istriku. Dia dapatkan sebuah memori yang berhubungan dengan orang ini. Nah, ini yang didapatkan dari Uri berserta dengan memori-memorinya. Uri, tangan kamu buka dulu. Yes, ditaruh. Entah kenapa Uri dapetin memori ini serta kejadian-kejadiannya. Nah, yang 5 huruf ini siapa namanya, Pastor? Namanya Yanto. Uri tunjukin ke Pastor. Iya. Oke, Uri, bagus, buka matanya kamu. Buka penutup matanya. Nah, sekarang tadi Uri hanya dapatkan sedikit-sedikit, Pastor. Karena kan memang seperti percikan air ya, yang tersimpan di objek itu kadang nggak semuanya jelas, karena seperti kilatan-kilatan saja. Nah, coba tolong dijelaskan hubungannya Pak Yanto ini dengan memori tersebut. Ada kejadian apa sih gitu? Ya, jadi kan satu ketika saya melayani di salah satu kota atau apa ya gitu ya. Pokoknya di Morowali Utara. Kebetulan saya dijemput oleh panitianya. Beliau adalah seorang pejabat di daerah situ, pejabat negara lah ya di daerah situ. Beliau hanya nonton di YouTube saya aja, dan waktu saya sudah prepare, waktu saya mau keluar dari kamar ganti, tiba-tiba Tuhan berbicara, bersuara secara audible di telinga saya, dan dia berkata, stop there, berhenti di sana, jangan bergerak. Nah, dia bilang, I want to show you something about my grace. Udah, saya cuma nangis. Tuhan Yesus, kamu mau apa? Kamu mau apa? Apa yang kamu mau? Ya, aku cuma mau kasih tahu itu aja. Udah, kita jalan. Pak Yanto sudah calling, ya, kita harus udah istilahnya udah on air lah istilahnya gitu ya. Kita harus udah mulai nih acaranya, udah mulai. Saya di belakang, saya mengalami satu kenervosan yang nggak biasa. Ini Pak Yanto udah telepon ya? Udah telepon, udah ayo. Saya bilang, tunggu dulu, saya lagi bicara sama Tuhan saya bilang. Karena ini kan acaranya Tuhan gitu, ya kebaktian, ibadah. Jadi saya harus tanya sama yang punya gitu. Oh ya udah, oke. Udah, saya sampai di sana, saya duduk di belakang backstage, saya kedinginan, saya ketakutan, saya berdebar-debar jantung saya yang nggak pernah saya alami selama saya menjadi seorang
penginjil, pendeta gitu ya. Gak pernah, malam itu saya baru pertama kali saya alami, saya mengalami kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan satu kali saya menyampaikan firman, saya ceramah cuman sekedar 5 menit. Setelah itu saya berdoa. Biasanya saya berdoanya kan, Tuhan Yesus sembuhin yang sakit, biasanya begitu kan, kasihan mereka yang sakit. Nah tiba-tiba malam itu nggak tahu, mulut saya dituntun oleh Roh Kudus berkata, Tuhan Yesus, aku perlu anugerahmu, aku perlu belas kasihmu. Waktu aku ngomong itu, jemaat itu berteriak-teriak. Dari sebelah kiri, aku bisa lihat. Di sebelah kanan, aku bisa dengar. Saya makin bingung kan. Aku bisa jalan, bisa ini, bisa. Wah, keadaannya langsung berubah, atmosfernya berubah langsung. Kayak heaven atmosphere gitu. Kayak atmosfer surga gitu. Berubah. Pak Yanto pun nangis. Terus tiba-tiba dia wawancarain orang ini, sudah berapa lama buta? Saya sudah 3-4 tahun buta total loh ya. Buta total. Dan tuli 15 tahun. Saya nggak pegang, saya nggak doa. Saya cuma bilang, Tuhan, I need your grace and your mercy. Langsung ada orang perempuan yang benjolannya segede bola kasti lah ya, di payudara atas, maaf ya, di bagian dada. Itu hilang total, nggak tahu kemana. Dan Pak Yanto ini adalah orang yang menyaksikan miracle of Christ di acara tersebut, anugerah Tuhan. Ya dia juga speechless, saya juga lebih speechless. Biasanya kan kalau orang, maksudnya kalau orang punya, wah ini orang ilmunya tinggi juga, padahal kan bukan ilmu ya. Bener gak sih? Kan bukan kita ya Kak Romi. Ya dia agak sedikit sungkan gitu, kayak ini anak muda tapi boleh juga nih isiannya gitu. Jadi sampai sekarang masih berhubungan, kemarin masih berhubungan di sosmed, dan dia mau undang saya lagi untuk kebaktian di sana. Salam buat Pak Yanto kalau gitu. Pak Yanto, ini salam dari Kak Romi Rafael dan Kak Uri, istrinya. Nah, luar biasa ya pengalamannya ya. Nah, sekarang pesannya untuk pemirsa channel ini apa sih gitu? Apapun kepercayaan agama mereka gitu, apa pesannya? Gitu? Saya tergerak di hati saya ya, di hati saya ini benar-benar ada rema gitu, terpatri. Pemirsa, para subscribernya Romi Rafael Channel mainnya. Tadi saya udah sampaikan, apapun kepercayaan pemirsa, apapun latar belakang status pemirsa, saat ini dalam menjalani hidup itu janganlah menyerah. Jangan menyerah. Mulai hari ini belajar sadari bahwa Tuhan itu baik buat hidup kita. Belajarlah berserah. Apapun kepercayaan saudara, saudara yang beragama Muslim, sholatlah kepada Allah, mintalah petunjuk. Di tengah pandemik yang seperti ini, saya harus apa ya Allah? Saya harus buat apa ya Rasulullah? Gitu. Yang Buddhis, yang Hindu juga begitu, yang Kristen terutama nih, karena bukan kebetulan, puji Tuhan saya pendeta juga, saya pastor juga. Ayo berserah, jangan pakai ini, nanti bisa gila, nanti bisa stres, lama-lama bunuh diri. Hidup itu indah, kita yang bikin ribet. Tuhan memberkati. Wow, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih waktunya, Pastor Verona. Dan mudah-mudahan yang menonton ini dapat banyak hal dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Semuanya terima kasih sudah nonton. Pastor Verona, terima kasih sudah sharing ilmunya, luar biasa sekali, bermanfaat ilmunya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar kita bisa dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya. Bye. Bye.